Salam damai sejahtera bagi kita semua. Lama tidak mengupload video oleh karena kesibukan yang luar biasa, mempersiapkan pernikahan anak saya sematawayang, putri saya yang sangat cantik pada tanggal 20 Februari 2021 kemarin. Dan ini saatnya untuk ngeluyur lagi untuk mencari tempat-tempat yang bersejarah, dan kami akan mengunjungi makam yang dipercaya makam atau petilasan Empu Supo, seorang empu yang lahir atau hidup di masa era abad ke-15 era Mojopahit, dan adalah salah satu di antara sekian banyak petilasan atau makam yang ada, antara lain di dusun Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali yang malam Jumat Kliwon ini saya datangi untuk sekedar menelisik ada sejarah apa di makam tersebut. Oleh karena itu ikuti video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like, comment, share agar bisa lebih berkembang lagi. Empu Supo Madrangi adalah saudara kandung dari Empu Tumenggung Supodrio. Empu Supodrio adalah suami dari Dewi Rosulan, adik dari Sunan Kalijaga. Ia adalah seorang maestro pembuat pusaka di kerajaan Majapahit pada era abad ke-14. Karya-karyanya yang sangat masyhur sampai sekarang antara lain adalah Kris Kyai Nagasasra dan Kiai Sengkelat, dan juga Kiai Carubu yang sangat-sangat terkenal. Empu Supo yang adalah sebelumnya adalah pemeluk agama Hindu, namun setelah menikahi adik dari Sunan Kalijaga yang bernama Dewi Rasawulan, kemudian masuk atau memeluk agama Islam setelah berdebat lama dengan Sunan Kalijaga. Dan pada suatu ketika Sunan Kalijaga memesan sebilah semacam pisau untuk menyembelih kambing atau sapi untuk acara Idul Adha, dan Sunan Kalijaga hanya memberikan biji besinya atau bahan
besi yang hanya sebesar biji asam Jawa yang sangat kecil kepada Empu Supo untuk dipakai sebagai bahan membuat pisau. Dan mengetahui hal tersebut, Empu Supo sedikit terkejut karena walaupun kecil namun memiliki bobot yang sangat besar sekali, tidak seimbang dengan besarnya kecilnya atau wujudnya, yang pada akhirnya membuat Empu Supo berpikir panjang untuk sebuah pesanan yang datang dari Sunan Kalijaga ini. Singkat cerita, akhirnya kemudian dikerjakan oleh Empu Supo besi, bahan besi yang sebesar isi dari asam tersebut. Dan terjadi kejadian yang sangat luar biasa setelah ditempa oleh Empu Supo menjadi sebilah keris yang sangat indah dan berluk 13 dan berwarna kemerahan, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga sangat terkejut dan terperanjat karena hasil karya dari Empu Supo yang tidak disangka menjadi sebilah pusaka yang sangat indah ini. Lalu kemudian diberi nama Kiai Sengkelat, sengkelat yang artinya kemerah-merahan. Kemudian Empu Supo diberi lagi oleh Sunan Kalijaga bahan besi sebesar kemiri, dan setelah dikerjakan lagi menjadi sebilah golok atau seperti belati. Begitu mengetahui wujud pusaka yang dihasilkan oleh Empu Supo, Sunan Kalijaga sangat senang sekali hatinya, dan oleh karena itu dinamakan pusaka tersebut adalah Kiai Carubuk. Ini adalah penampakan siang hari. Nisan-nisan yang bercat warna kuning keemasan ini adalah dipercaya sebagai makam Empu Supo, Empu Supo Madrangi alias Raden Djoko Supo, seorang putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat pusaka atau semacam keris atau tombak dan sebagainya. Empu Supo Madrangi adalah adik, termasuk adik ipar dari Sunan Kalijaga, karena istrinya adalah adik Sunan Kalijaga, Dewi Rosowulan, yang kemudian melanglang buana dari kerajaan Majapahit kemudian ke Demak dan ke banyak tempat-tempat yang lainnya. Oleh karena setelah merasuk agama Islam, beliau melakukan perjalanan yang sangat panjang di beberapa tempat. Oleh karena itu tidak mustahil apabila di Pati di Jawa Timur dimanapun ada semacam nisan atau kuburan yang dipercaya sebagai kuburan dari Empu Supo sendiri. Namun yang pasti, yang mana yang asli dari makam Empu Supo sendiri, saya tidak tahu yang jelas. Namun sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, mempercayai bahwa makam yang asli Empu Supo berada di Demak. Sebenarnya banyak dan panjang cerita tentang Empu Supo ini, namun hanya sekilas sedikit saja yang dapat saya uraikan di sini. Mungkin demikian dulu video dari saya, Lintas Batas Dimensi. Sekian dan terima kasih.